ternyata dipilih yang Bapak Marikado. Dan itulah enaknya di HIMNI, bahwa musyawarah dulu yang diutamakan. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu pengurus nanti akan dibagikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nanti oleh sekretaris ada filenya, tinggal nanti dibaca-baca mengenai tugas dan kewajiban pengurus DPC itu ada dalam bab 16 pasal 21. Ada tugas-tugasnya di situ. Salah satunya adalah bahwa DPC itu adalah merupakan eksekutif, pelaksanakan program yang telah disepakati. Yang berikutnya melaksanakan koordinasi. HIMNI itu di Kota Bandung ini banyak organisasi masyarakat Nias. HIMNI itu bermitra, bukan membawahi juga organisasi yang ada, bukan. Tapi dengan HIMNI, dengan organisasi lain kita bermitra, sehingga kepentingan masyarakat Nias itu bisa kita fasilitasi. Pengurus setelah ini nanti salah satu tugasnya juga bisa menyusun pengurus DPR, namanya itu Dewan Pengurus Ranting, DPR RAN. Jadi bisa menyusun pengurus di setiap kecamatan dan nanti bisa dilantik oleh DPC. Dan yang berikutnya, DPC itu harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat Nias, khususnya yang ada di Kota Bandung ini, didengarkan dan difasilitasi. Disitulah arti dari HIMNI. Saya ambil contoh di Kabupaten Bandung. Pada waktu ada orang kita Nias dipukul. Ini ada pengacara di sini, dipukul oleh orang kita Batak di warung. Itu parah, hampir mati. Dan yang mukul itu tidak ditangkap-tangkap, padahal sudah dilaporkan di Polres. Tetapi dengan itu mereka hubungi kita, dan setelah itu saya hubungi Pak John dan juga Rama, akhirnya bisa ditangkap. Dan setelah ditangkap itu yang mukul, baru istrinya sedang hamil, minta ampun agar diadakan perdamaian. Dan memang setelah itu didamaikan. Ini ada Pak John itu yang pengacaranya waktu itu. Sehingga dengan demikian, maka di Kabupaten Bandung itu udah tahu itu HIMNI, karena ada manfaatnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita terjun. Begitu juga nanti di Kota Bandung ada keluhan-keluhan masyarakat kita Nias, tertampung dan difasilitasi. Ya. Pengurus sekarang kita dipilih sebagai pengurus. Artinya bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa mengurus diri sendiri, maka diberikan tugas untuk mengurus orang lain. Jangan nanti sebaliknya kita sibuk mengurus pengurus, ya kan? Nanti sebentar laporkan ke DPD, ini ganti SK-nya lagi. Sibuk mengurus pengurus itu rata-rata itu di organisasi. Kita harapkan di DPC Kota Bandung jangan seperti itu. Amin. Ya. Jadi setiap pengurus sudah bisa mengurus dirinya sendiri, dan tugas kita adalah mengurus orang lain. Itulah makanya disebut dengan pengurus. Jadi jangan nanti minta mengundurkan diri lagi. Jangan ada pengurus yang mengundurkan diri. Repot saya pribadi ngurus SK-nya ya. Ya. Usahakan jangan nanti 1 bulan buat surat pernyataan mengundurkan diri. Jangan, usahakan, setialah, loyallah. Ya. Itu yang kami lakukan. Ada BPH di DPD, dan kepada Pak Ziliwu itu saya sudah bilang bahwa Pak, saya ini orangnya setia, loyal. Sampai kita habis masa jabatan baru kita berpisah. Ya. Jangan mundur di tengah jalan, karena itu mengganggu, merepotkan organisasi dan membuat repot banyak orang lain. Bapak dan Ibu menjadi pengurus organisasi, maka harus optimis, jangan pesimis. Optimis itu artinya melihat kesulitan adalah sebagai peluang.
kesulitan, hambatan adalah peluang. Itu namanya optimis. Kalau pesimis, ada peluang dianggap itu kesulitan. Kenapa organisasi banyak yang tidak maju? Selalu pesimis, tidak pernah berpikir optimis. Kita di HIPMI harus optimis, sama seperti yang dilakukan oleh ketua sebelumnya. Pertama di Indonesia dilaksanakan musyawarah kerja, musyawarah kerja cabang, kerja pertama di Indonesia, itu Kota Bandung yang melaksanakan, ya kan? Jadi biasanya setelah 2 tahun berjalan maka diadakan musyawarah kerja cabang. Musyawarah kerja itu Kota Bandung yang pertama se-Indonesia. Makanya pada waktu ada muscap itu langsung Ketua Umum Pak Marinus menyampaikan kata sambutan. Kenapa dia senang pada Kota Bandung di sini? Dan itu harus kita pertahankan, harus optimis, ya kan? Jangan selalu seperti ada di grup kata, oh kami nggak ada dana, nggak bisa melaksanakan muscap. Itu namanya pesimis. Harus kita optimis, menganggap kesulitan adalah peluang. Baru bisa organisasi maju. Ya kan? Terus yang kedua, harus loyal. Loyal kepada pimpinan. Itu prinsipnya. Silakan kita loyal. Saya aja pribadi, saya loyal kepada pimpinan. Dan saya tidak membuat pusing pimpinan hanya karena saya. Siapa sih yang sebenarnya hari ini tadi, malam hari ini sebenarnya saya menyampaikan firman Tuhan di Komsel di Solo. Tapi karena memang tidak ada pilihan, saya harus datang. Maka menyampaikan firman Tuhan saya serahkan kepada yang lain. Harus loyal, ya kan? Kalau pelantikan aja tidak bisa hadir, bagaimana nanti berikutnya? Kalau rapat aja tidak bisa hadir, bagaimana nanti berikut? Maka mulai dari hal yang, ya kan? Sehingga nanti ini bisa berjalan dengan baik. Tadi saya ngobrol dengan Ketua DPC. Ketua DPC itu ambil waktu 60% itu koordinasi di luar. Koordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan masyarakat Sunda, koordinasi dengan ormas-ormas yang lain. Yang full di dalam itu wakil ketua. Ya, full wakil ketua. Makanya ada wakil ketua. Ya kan? Kalau semuanya ketua, lalu apa tugas wakil ketua? Ya. Jadi biarkan ketua menjalin relasi di luar ke pemerintah Kota Bandung. Ya kan? Salah satu tugasnya adalah harus ada izin dari Kespako mendaftar, bukan mendaftar ya Pak Jon, mendaftar ya. Itu Pak Jon dulu yang urus kita ke DPD, dan nanti dia bisa terdaftar di Kespako. Sehingga dengan demikian, maka kita sudah tercatat di Kespako Kota Madia, apa-apa mengenai kemasan ormas kita diundang. Dan silakan bisa dimajukan proposal. Proposal itu biasanya kita majukan proposal tahun sekarang, mungkin nanti realisasinya tahun depan. Tapi dalam bentuk barang. Jadi misalkan contohnya buat proposal misalkan untuk pengadaan alat-alat musik tradisional. Mungkin saja. Jadi ke kita itu dalam bentuk barang, biasanya seperti begitu. Ya. Silakan. Dan kita diakui. Nanti akan disebarkan oleh sekretaris atau ketua. Semua kita HIPMI itu ada surat izinnya semua, nggak usah takut. Ada notaris, ada izin Kemenkumham, ada NWPP-nya semua, segala macam ada semua. Jadi tidak perlu takut, resmi. Jadi itu hal-hal yang perlu agar organisasi itu bisa bergerak. Satu hal lagi, dalam kepengurusan jangan saling sikut, tidak ada untungnya. Jangan terlalu banyak perdebatan. Kalau rapat, silakan kasih usul. Kalau tidak diterima, jangan ngambek. Ya, silakan ada pimpinan. Ya. Kenapa banyak organisasi kacau balau? Karena motor. Ya. Harus pendapat saya yang tidak bisa. Namanya organisasi terdiri dari beberapa orang, masing-masing ada. Makanya ada penasehat. Ya kan? Nanti akan dinasehati begini. Kalau memang tidak diterima saran kita, kita harus sabar. Dan
fungsi ketua di situ mengambil keputusan, ya kan? Tapi utamakan dulu musyawarah dulu, ya. Sehingga kita harapkan DPC Kota Bandung ini di Jawa Barat ini menjadi percontohan. Dan ini juga segala macam saat ini di Kota Bandung. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kepada pengurus yang lama kami ucapkan terima kasih. Segala dasar-dasar yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili pengurus DPD, dan kepada pengurus yang baru kami ucapkan selamat bekerja. Mulai saat ini silakan program yang sudah direncanakan dilaksanakan. Tidak perlu banyak-banyak, 1, 2, yang penting bermanfaat. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Yahoo. Salam Himni. Salam Himni.